Halo teman-teman SD Bob Turen, bertemu lagi dengan Bu Nata. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan judul penguasaan diri. Sebelum memulai renungan pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh belajar, boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Berkatilah kami dari awal hingga akhir nanti, supaya apa yang kami renungkan, kami dengar, boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami. Inilah doa-doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita semua memuji nama Tuhan dengan bernyanyi. Firman Tuhan ada di dalam hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Penguasaan diri atau menahan diri dari melakukan sesuatu dan fokus kepada hal yang penting pada saat ini. Lalu, apakah buah roh yang ke-9? Tentunya tentang penguasaan diri. Apakah penguasaan diri itu? Penguasaan diri adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menahan dan mengendalikan diri kita dari hal-hal yang bersifat duniawi agar kita bisa berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Yohanes juga mengatakan bahwa keinginan duniawi itu bukan berasal dari Allah. Keinginan duniawi bisa berupa keinginan mata atau keserakahan, keinginan daging, dan keangkuhan hidup atau kesombongan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menghadapi berbagai cobaan. Pada saat kita lemah, Tuhan izinkan iblis mencobai kita. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh lengah. Kita harus berjaga-jaga dan kita harus bisa menguasai diri kita. Contohnya, hari Minggu teman-teman sudah bersiap untuk mengikuti ibadah online ataupun bersiap-siap untuk mengerjakan tugas dari sekolah. Tiba-tiba ada teman kalian yang ingin mengajak kalian bermain, misalnya bermain sepak bola atau mungkin mengajak kalian bermain game di HP. Nah, teman-teman tidak boleh mengikuti mereka. Teman-teman harus menolak ajakan mereka. Mengapa? Kalau teman-teman bisa menolak ajakan mereka, berarti kalian sudah bisa menguasai diri kalian masing-masing, bisa mengalahkan iblis, dan tentunya bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang harus kita kuasai dan kendalikan dalam hidup kita? Yang pertama adalah pikiran. Jauhkan dirimu dari pikiran yang jahat dan kotor. Sebaiknya arahkan pikiranmu pada hal-hal yang benar. Yang kedua adalah perkataan. Kita harus belajar mengendalikan perkataan kita.
Janganlah ada perkataan yang keluar dari mulut kita, tapi kita harus memakai perkataan yang baik untuk membangun supaya mereka yang mendengarkan kata-kata mereka mendapat berkat. Yang ketiga adalah kemarahan. Ketika kita marah, kita harus bisa menguasai diri. Janganlah kita membiarkan kemarahan itu menyebabkan kita berdosa, misalnya merusak barang. Dan ingat, janganlah marah sepanjang hari, karena tindakan atau perkataan yang kita lakukan dengan kemarahan justru dapat menyakiti orang lain. Lalu, bagaimana cara mengendalikan diri? Yang pertama, berpikir dahulu sebelum bertindak. Yang kedua, merenungkan firman-Nya. Dan yang ketiga, terus-menerus mau hidup dipimpin atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bertanggung jawab untuk dapat menguasai diri kita di tengah godaan duniawi. Jadi, mintalah pertolongan kepada Roh Kudus agar kalian dapat dimampukan untuk menguasai diri dalam segala hal. Sekian renungan yang dapat Penata sampaikan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri renungan pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan tentang penguasaan diri. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melaksanakan penguasaan diri ini, supaya kami dapat belajar dan kami menjadi pribadi yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.